Kalaupun pemakzulan itu masih dianggap jalan terjal lama dan komposisinya tidak sederhana, sebenarnya ada satu jalan yang nyaris dilupakan oleh semua orang dan tidak pernah dipakai selama ini. Ya, dan itu harusnya miliknya partai-partai, karena itu hanya butuh undang-undang kok untuk melakukannya. Dan harusnya partai bisa mengubah undang-undang pemilu, termasuk mengaturnya di undang-undang, harusnya lembaga kepresidenan sih. Tapi harus sekurang-kurangnya adalah di undang-undang Kementerian Negara. Apa itu, Bang Karni? Bagaimana memincangkan presiden. Jadi kita bicara pemakzulan, sebenarnya dalam struktur, dalam isu ketatanegaraan, ada istilah yang disebut dengan lemdak, bebek pincang. Presiden, ya, itu ada di banyak negara ya, bukan cuma Amerika, ada di Ghana, ada banyak negara yang menggunakan, Filipina juga menggunakannya. Ada konsep yang namanya bebek pincang. Bebek pincang itu adalah presiden, tak kalah dia mau menuju ke pemilu berikutnya, baik dia sebagai incumbent maupun dia sudah tidak mungkin lagi re-elected, itu harus dibatasi kekuasaannya loh. Nah, kita tidak pernah membatasi itu. Kita tidak melakukan apa-apa di situ. Di negara lain itu dibatasi. Ruang geraknya itu harus dibatasi. Jadi daripada partai-partai ribut bicara soal presiden cawe-cawe, dukung-mendukung, batasi, ayo batasi presiden. Bahwa Presiden Jokowi melakukan banyak pelanggaran, saya mengamini itu. Saya iya, tentu saja. Ya, kita sudah bisa mengkualifikasi banyak. Walaupun kualifikasi pidana, administrasi, dan perbuatan tercelanya itu bisa panjang, iya. Tapi paling tidak menurut saya itu udah masuk satu di antara dua di antara. Nah, sekarang prosesnya ada di politik dan proses di hukum di MK. Silahkan kalau mau dilakukan. Ya. Tapi ini menagih keseriusan partai-partai tadi. Jangan-jangan partainya nggak serius. Partainya cuma mau ribut-ribut saja, lalu kemudian tidak mau melakukan langkah apa-apa. Padahal secara koalisi sekarang mereka lebih unggul. Nggak sama lagi dengan tahun 2022 maksud saya. Nah, kalau tadi Bang Nusron bilang isu ini bisa mengganggu pemilu, saya berbeda. Nggak ada kaitannya menjatuhkan presiden dengan pilpres. Lawang dia udah nggak terpilih lagi kok. Apa kaitannya? Dua hal yang berbeda. Dua hal yang, kalau Bang Nusron bilang bahwa itu punya keterkaitan, jangan-jangan memang pihak 02 berharap betul bantuan 02, bantuan Pak Presiden. Jadi kurang percaya diri. Jadi menganggap bahwa tanpa bantuan Presiden tidak bisa menang 02. Harusnya dua hal yang berbeda. Presiden adalah presiden, menjatuhkan presiden enggak mengganggu proses pilpres. Karena ini adalah penjatuhan jabatan, bukan menggagalkan pilpres. Apakah pilpres tidak berjalan? Lah yang langsung menggarakan pilpres KPU kok. Secara yang jalankan pilpres kan KPU. Enggak ada kaitannya dengan presiden. Bahwa bisa jadi berpengaruh secara image, itu soalan lain. Ya, kan saya bilang tadi, jangan-jangan memang kurang percaya diri 02, sehingga berharap betul dengan Pak Presiden, termasuk berharap dukungan Pak Presiden. Titik itu. Nah, apa yang saya mau bilang lagi-lagi Bang Karni, sederhana sebenarnya. Ya, pemakzulan itu ada, tapi ini jalan terjal, panjang. Apakah mengganggu pemilu? Enggak. Saya nggak setuju dengan Prof. Jimli, nggak setuju dengan Prof. Yusril. Nggak ada kaitannya menurut saya. Bahwa bisa mengganggu image itu soalan lain. Ini image itu bukan soalan penyelenggaraan pemilu. Dan yang paling penting adalah mari kita berpikir secara baik. Betul yang disampaikan oleh teman tadi itu, bahwa ini harus ada revolusi mental nih. Jangan-jangan mental para anggota parlemen kita ini hanya betul-betul berpikir politik saja. Tidak berpikir soal bangsa ini ke depan. Tidak berpikir bahwa setelah 2024 ada pemilu 2029. Ada pemilu 2034. Harusnya katup-katup pengaman, pembatasan kepada presiden, itu harus dibuat dari sekarang. Supaya presiden apa? Tidak semena-mena.
tidak cawe-cawe. Ya. Caranya apa? Pincangkan presiden dari sekarang. Konsep Lemdaknya harus dibuat.